Ya pemirsa, kembali lagi bersama One on One. Kali ini saya masih bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Nasaruddin Umar. Prof, ini masih banyak masyarakat ini yang membandingkan biaya haji Indonesia dengan negara tetangga, Prof, Malaysia. Ini kira-kira kenapa bisa ada perbandingan harga yang cukup drastis begitu, dan sehingga masyarakat ini selalu membanding-bandingkan kalau misalkan Malaysia lebih murah, kenapa Indonesia jauh lebih mahal? Boleh dicek deh. Malaysia nggak benar itu, bahwa Malaysia lebih murah daripada Indonesia. Kita kan bayangkan 40 tahun lalu loh, 40% dikontribusi oleh BPKH terhadap jemaah haji kita. Nah, sedangkan Malaysia kan, ya memang kalau kumulatifnya mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi di Malaysia itu begini, kita kan nanti jamaah kita kan dikasih uang lagi kan, di uang belanja di Saudi kan. Jadi bayarnya sekian tapi akan kembali juga. Kalau Malaysia bayarnya sekian tapi nggak dapat uang apa-apa lagi di sana kan. Ya, kemudian juga ada hal-hal tertentu bayar sendiri jamaahnya kan. Kita kan semua paketnya dibayarkan semua oleh jamaah. Jadi mungkin pengurangannya di situ. Malaysia hanya bayar sekian tapi nggak dapat lagi uang cash di sana. Kita bayarnya agak sedikit misalnya tinggi ya, tetapi kembalikan uangnya sekian. Kemudian busnya antar jemput jamaah itu diantar, kemudian juga kemahnya, fasilitas dalamannya, bahkan tehnya, kopinya. Ya, negara-negara lain itu hanya membayar kenegaranya itu tenda dengan tempatnya. Soal makannya dia makan sendiri jamaahnya di situ. Banyak kan kantin-kantin di sekitar situ. Nah, berjamaah kan nggak usah repot-repot, pakai dapur, pakai nasi kotak ya kan. Kalau dapur umum itu agak susah ya, karena space-nya sangat terbatas. Nah, jadi saya kira kalau kita mau hitung-hitungan semua, nggak benar bahwa Malaysia itu lebih murah daripada Indonesia. Memang bayarnya sedikit, Indonesia sedikit mungkin lebih mahal. Tetapi nanti dikembalikan sebagian uangnya kan untuk uang belanja di sana kan. Dikasih uang saku istilahnya, iya, ya Prof ya. Kemudian di sana kan bayar sendiri pembimbingnya. Kita di sini satu paket semua. Pendamping kita itu kan kita yang bayar, bukan jamaah yang bayar. Berarti bisa dikatakan Indonesia memang agak lebih sedikit karena whole package semuanya ini sudah diatur oleh Kementerian Agama demi kenyamanan dan kelancaran dari jamaah itu sendiri pada saat pelaksanaan ibadah haji. Kurang lebih saya rangkum seperti itu ya Prof ya? Boleh. Oke, terus ini ada juga yang beranggapan nih Prof nih, kan Indonesia jumlah jemaah hajinya nih paling banyak. Apakah tidak bisa diakumulasiin? Terus apakah tidak bisa diberikan diskon dari pemerintah Arab Saudi sehingga bisa menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji? Nah, ini ada narasi seperti itu nih Prof nih. Tanggapannya seperti apa Prof? Negara Saudi Arabia itu kalau diskon yang satu negara dengan negara yang lain, bagaimana ya? Soalnya kan harus memperlakukan sama sebagai tuan rumah. Nanti ada yang dilayani yang baik, ada yang dilayani nggak baik. Ambillah itibar pada diri kita sendiri. Tersinggung nggak kalau dilayani istimewa, yang lainnya Anda tidak. Jadi saya kira Saudi Arabia juga punya kehormatan tersendiri untuk memperlakukan sama kepada jamaah yang lain. Ya, jangan dibiarkan lainnya terlantar, tapi ini diistimewakan, itu kan nggak bagus. Nah, Saudi Arabia itu selalu menjadi tuan rumah yang baik. Prinsip keadilan ya Prof ya. Dan selanjutnya Prof, ini biaya perjalanan ibadah haji tiap jemaah yang dibayarkan tiap jemaah, apakah benar akan disesuaikan dengan embarkasi? Nah, ini seperti apa prinsipnya Prof? Jadi gini, Papua Indonesia bagian timur kan, Aceh Indonesia bagian barat, paling barat. Nah, sedangkan Mekah itu kan ke barat ya kan. Jam terbang kita dari Merauke ke Aceh itu hampir sama terbangnya dari Aceh ke Riyadh, ke Jeddah. Nah, apakah harus sama pesawatnya? Ongkos pesawatnya orang Aceh terbang ke Mekah atau dengan orang Papua ke Jeddah? Nah, ini kan hampir separuh perjalanannya kan. Jadi kalau Indonesia itu luas loh Mbak. Ya, bisa kita dari Merauke ke Aceh itu bisa sampai berapa itu, 6 jam tuh ya. Kalau kita terbang dari Istanbul
ke London itu 19 negara loh itu. Nah ini satu Indonesia, jadi ini nggak mungkin sama antara jamaah haji Papua dengan Aceh ke Tanah Suci. Itu nggak adil. Ada faktor pengurangan dari jumlah dari biaya dalam negeri pesawatnya kan. Kemudian ya itu antara lain tuh. Baik, berarti memang ada prinsip keadilan dan juga untuk ongkos transportasi dari para calon jamaah haji ke Jedahnya ini juga harus diperhitungkan. Berbicara mengenai jumlah jemaah haji nih Prof, nih tahun ini sempat diinformasikan bahwa Indonesia mendapatkan kuota 221.000 jemaah. Bisa dikatakan sebenarnya ini jauh lebih sedikit daripada tahun lalu, yaitu 241.000 jemaah. Nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah dari pemerintah Indonesia ini tengah melobi ke pemerintah Arab Saudi minimal tahun ini sama Prof 241.000 atau memang sudah dipakemin Indonesia hanya mendapatkan 221.000? Sebetulnya sama aja tahun lalu Mbak. Sama, cuma tahun lalu itu ada kuota tambahan. Kuota tambahan itu waktu itu memang ya diminta dan ditawarkan, pemerintah Indonesia minta. Nah kalau saya kebijakan saya melihat ya bahwa obsesinya Pak Presiden kita ini ingin pelaksanaan haji ini sukses, lebih baik daripada tahun lalu. Nah kita melihat apa yang menjadi faktor kekurangan jamaah haji kita yang lalu, ya antara lain sempitan satu kemah itu kok dipaksa-paksain kasurnya bahkan bertindisan ya kan. Kemudian juga tiba-tiba kadang-kadang ada juga nyerbu, ambil makanan orang, cerita-cerita itu sering muncul kan. Tiba-tiba ada naik ke busnya orang, tapi orang Indonesia juga kan. Nah, jadi itu menjadi isu di media. Udah penuh atau busnya atau terlambat makan, nggak dapat makan. Nah kita lihat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kacaunya pelaksanaan jamaah haji ini adanya pelaksanaan yang tidak terprogram. Yang diprogram dari awal itu adalah 221.000. Tiba-tiba last minute itu ditambahin 20.000. Bagaimana pesawatnya? Bagaimana jumlah kemahnya? Bagaimana jumlah busnya? Bagaimana jumlah nasi boxnya? Bagaimana space yang akan dilewati? Bagaimana pengaturannya? Bagaimana pendampingannya? Jadi pasti akan kacau. Nah maka itu kalau ingin mengurangi kekacauan dan ingin memperbaiki kualitas haji, ya tahun ini kita akan mencoba tidak memprioritaskan untuk minta. Kalaupun nanti pada satu saat kita akan minta tambahan sesuai dengan persiapan kita. Ya, kalau memang persiapannya memungkinkan, why not ya kan. Tapi kalau persiapan kita itu udah pas-pasan di situ, kotanya hanya segitu-gitu. Karena kan kota Mina itu kan nggak pernah berkembang itu. Di luar itu di luar Mina kan, di luar Arafah bukan haji kan. Nah, lokasi Mekahnya ini tidak pernah bertambah, tapi jamaah umat Islam itu kan sekarang ini sudah lebih 2 miliar umat Islam tuh. Amerika dan Eropa itu dulu hanya sedikit yang jamaah hajinya, sekarang nggak mau kalah tuh dengan kita kan. Luar biasa. Ini akibat daripada perkembangan Islam is the fastest growing religion in the world today. Islam itu umatnya paling besar pengembangannya sekarang ini. Nah mereka semuanya mau haji. Nah sementara kuotanya kan terbatas. Baik, berarti untuk tahun ini dari Kementerian Agama hanya menjalankan sesuai kuota 221.000. Tapi Prof, kalau misalkan tiba-tiba pemerintah Arab Saudi menambahkan kuota, langkah dan antisipasinya seperti apa supaya tidak terjadi seperti isu-isu yang tahun lalu? Nah, kita akan melihat kondisi objektif. Kalau misalnya kuotanya Mina itu oleh negara lain tidak terpakai, sehingga ada terjadi kelonggaran. Kalau misalnya kuota negara-negara lain itu tidak dipakai semua karena mungkin ada yang sedang perang sekarang ini kan. Tapi saya kok nggak optimis untuk ada itu. Karena negara-negara yang sedang perang pun juga masih daftar tunggunya juga ada. Malaysia itu harus menunggu lebih 100 tahun. Kita hanya bantain itu 38 tahun harus menunggu. Anda bisa bayangkan kalau harus menunggu lebih dari 100 tahun, gimana mengatur itu kan? Lantas berarti untuk persiapan, kalau misalkan memang dikasih kuota tambahan dari pemerintah, ini dari pemerintah Arab Saudi, ini berarti masih dikaji ulang kalau misalkan memang ada negara-negara yang
ada kelonggaran jumlah kuota mungkin akan dimasukkan ke situ, kurang lebih seperti itu ya Prof? Ya, kita harus studi mendalam. Bukan hanya pemerintah itu bukan untuk mencari keuntungan, bukan business oriented, tapi pengabdian oriented. Ini penting nih. Saya tekankan di sini pelayanan dan pengabdian oriented, bukan business oriented. Kalau business oriented itu makin banyak, makin udah uangnya sini. Jadi untuk apa kita banyak uang masuk, tapi penderitaan jamaah nggak bisa. Jadi saya pikir kualitas haji itu yang paling penting dan keamanan jamaah haji itu yang paling penting. Ya, kenapa banyak meninggal? Kenapa banyak yang sakit? Jangan-jangan pelayanannya yang kurang karena over ya kan? Ya. Nah, kita harus rasional. Itu kata kuncinya, kita harus rasional. Harus rasional dan mementingkan kualitas bukan kuantitas. Jadi memang sebenarnya lebih baik 221.000 jemaah, tapi semua jemaah ini melaksanakan ibadah hajinya dengan aman, lancar, dan juga tentram. Kurang lebih seperti itu ya Prof ya. Baik pemirsa, One on One masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.